Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 2. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membicarakan tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menyerap ilmu yang baik, sehingga ke depan kita bisa menjadi bertambah baik. Berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita mulai. Apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini? Pertama adalah kita bersyukur atas peristiwa dan nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berperilaku tenggang rasa dan patriotik di masyarakat sebagai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menguraikan semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah mendeskripsikan organisasi kepemudaan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang terakhir, menyusun hasil telaah nilai-nilai kejuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang ingin kita capai. Untuk pembelajarannya, kamu bisa ikuti secara berulang-ulang, dan untuk supaya kamu bisa menyerap lebih banyak, kamu bisa menambah dengan referensi yang lain. Pertama, buku paket kamu baca, dan kamu bisa menambah dengan kamu melihat internet atau buku-buku referensi yang lain. Ya, demikian. Mari kita ikuti pembelajaran dengan baik. Kita mulai dengan membicarakan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kita akan lihat peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Negara Republik Indonesia dibangun oleh generasi muda awalnya dengan didirikannya Budi Utomo oleh kaum terpelajar, menyadari bahwa perjuangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri, kerajaan-kerajaan, suku-suku, itu ternyata tidak membawa hasil, sementara rakyat terus menderita dan bertambah menderita. Karena itu, kita harus mencari jalan lain kalau kita ingin rakyat tidak menderita, rakyat ingin merdeka, dan kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Berdirilah Budi Utomo tahun 1908. Masih ingat ya? Diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, rupanya berdirinya Budi Utomo ini mendorong munculnya organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. Mari kita lihat. Yang pertama adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta tahun 1915. Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal dari Jom Java yang berdiri tahun 1918. Visi Trikoro Darmo adalah Sakti Budi Bakti. Namanya Trikoro ya, jadi 3 tujuan. Sakti Budi Bakti. Ya, itu visi dari Trikoro Darmo. Sakti itu artinya kekuasaan dan kecerdasan. Budi artinya bijaksana, dan bakti artinya kasih sayang. Ketiga visi ini dijelaskan lebih lanjut dalam tujuan, dengan tujuan.
Apa tujuan Trikoro Dharma? Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswa Bumi Putra dalam sekolah menengah dan kejuruan. Di tali persaudaraan semua siswa sekolah itu harus dipererat. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Jadi tidak semata-mata belajar di sekolah, tapi harus ditambah dengan pengetahuan yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Itu tujuan dari Trikoro Dharma. Trikoro Dharma ini yang berdiri 1915 itu kemudian tahun 1918 menjelma menjadi Yong Java. Dan tahun 1926 Yong Java menyatakan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa serta kerjasama dengan organisasi pemuda dalam membentuk keindonesiaan. Jadi sudah ada benih-benih untuk membentuk negara, membentuk bangsa Indonesia, yaitu dengan cara bekerja sama dengan organisasi-organisasi pemuda yang lain. Ya, karena di tahun ini banyak organisasi-organisasi kepemudaan. Oke, itu Trikoro Dharma. Kita lihat berikutnya, Young Sumatranen Bond atau organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera. Young Sumatranen Bond didirikan di Jakarta tahun 1917. Young Sumatera ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Badar Johan. Organisasi yang lain, Young Ambon, Young Minahasa, dan Young Celebes. Young Ambon didirikan tahun 1918, kemudian antara 1918 dan 1919 itu berdiri Young Minahasa dan Young Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa, misalnya Sam Pratulani. Nah, selain itu, ada juga organisasi-organisasi lain, misalnya Sekar Rukun, itu didirikan tahun 1919. Young Betawi, Young Betawi, itu tahun 1927, dan Young Batak Bond, itu 1925. Nah, organisasi-organisasi kepemudaan ini masih berlatar belakang suku dan kedaerahan. Nah, Young Java, Young Celebes, Young Ambon, Young Minahasa, Young Sumatera, ya. Nah, ada organisasi kepemudaan lain yang tidak bersifat kedaerahan, yaitu Perhimpunan Indonesia. Nah, ini didirikan di Belanda. Tadinya awalnya adalah Indische Vereniging. Ini didirikan di Belanda, ya. Ya. Nah, organisasi ini sangat gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku, ya, dan pulau di Indonesia. Itu di Belanda. Nah, itu Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan yang tadi diantaranya yang kita bicarakan itu menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Nah, dari kongres ini nampak adanya semangat persatuan. Walaupun mereka datang dari berbagai latar belakang daerah terutama, ya. Nah, terutama juga daerah, kemudian ada juga yang agama. Nah, jadi sudah nampak di sana. Kemudian dalam kongres ini dicapai kesadaran bersama untuk bersatu. Nah, ada beberapa kesepakatan yang dicapai dalam Kongres Pemuda pertama ini. Pertama adalah cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Di Indonesia Merdeka itu ya cita-cita dari orang-orang yang hadir pada saat itu, dan juga orang-orang yang diwakili oleh mereka yang hadir. Yang kedua adalah semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menggalang
persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Jadi organisasi yang beraneka ragam itu diupayakan ke depan untuk menjadi satu wadah. Nah, itu. Oke. Setelahnya maka berdirilah, ya, jadi setelah Kongres Pemuda ini, setelah bubar, kemudian berdirilah PPI. Ya. Nah, PPI inilah yang menggagas diadakannya Kongres Pemuda yang kedua, atau yang kita kenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, kongres ini dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan. Ada Yong Java, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Sumatera Nembon, Yong Selanguten Bon, Yong Ambon, dan serta juga pengamat dari pemuda Tionghoa. Jadi wakil Tionghoa juga ada, tapi hanya sebagai pengamat, ya. Nah, kongres yang digagas oleh PPI ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, ya, dari PPI, ya. Kemudian wakil ketuanya Raden Mas Joko Marsaid. Nah, ini ya adalah panitia kongresnya, ya. Nah, ini bisa dilihat di bagian, ya. Nampak wakil-wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan itu hampir terwakili semua, ya. Nah, rapat pertama itu dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928, ya, di Gedung Katolik Jongenlinnen Bonn, ya, di Waterloo, ya, dulu lapangan banteng, ya. Nah, berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Itu kongres yang pertama, ya, rapat yang pertama, ya. Nah, rapat kedua dilaksanakan hari Minggu 28 Oktober di Gedung Pos Java Bioskop, ya, membahas masalah pendidikan. Nah, pada rapat penutup inilah, di Gedung Keramat Raya nomor 106. Mudah-mudahan nanti kalau wabah COVID ini selesai, kamu bisa berkunjung ke sana, ya, ke Gedung Sumpah Pemuda di Keramat Raya 106. Ya. Kamu juga bisa berkunjung ke Kota Tua, ya. Kemarin kan kita mempelajari kehidupan bangsa Indonesia sebelum 1908. Nah, kalau mau lihat bagaimana kehidupan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, berkunjunglah kamu ke Kota Tua, ya, Gedung Fathahillah. Ingat, kalau kamu ke museum atau kita ke museum, harus dengan guide, dengan pemandu, supaya apa yang kita lihat itu bisa kita mengerti, ya. Oke. Kita lanjutkan. Pada rapat penutup ini, Sunario, salah satu pembicara, menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain dari gerakan kepanduan. Jadi kepanduan perlu, tapi lebih perlu nasionalisme dan demokrasi. Nah, Ramlan, salah satu pembicara yang lain, mengemukakan bahwa gerakan panduan tidak dipisahkan dari atau tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Nah, gerakan kepanduan sejak ini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Ya. Nah, disiplin mandiri itu sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Nah, kamu yang ikut kegiatan pramukaan atau kepanduan, ya, ikutilah kegiatan pramuka dengan sebaik-baiknya. Oke, nah, pada rapat penutup ini dibacakan juga hasil atau ikrar para pemuda yang mengikuti kongres tersebut, yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan semua masih ingat, ya.
Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga ikrar itu menjadi cikal bakal dari berdirinya Indonesia. Kita menyatakan diri satu tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita klaim menjadi satu wilayah, yaitu namanya Indonesia. Suku-suku yang ada dari Aceh sampai Merauke, itu dari Sabang sampai Merauke, menjadi bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Dan menggunakan bahasa untuk mempersatukan suku-suku ini, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Nah, di akhir dari pertemuan ini dinyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman itu, walaupun dengan biola. Inilah lagu Indonesia Raya itu kemudian di kemudian hari kita jadikan sebagai lagu kebangsaan kita. Ya, demikian. Oke, selesai kita membicarakan, mari kita tarik kesimpulan dari yang pertama ini. Oke, kesimpulan pertama, ya. Organisasi kepemudaan yang berdiri setelah berdirinya Bung Tomo 1908 adalah Tri Prodharma, Yong Sumatera Nenbon, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes. Nanti masih ada lagi yang lain ya, bukan tidak itu apa. Kemudian pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan kongres pertama, Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda kedua yang dikenal dengan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Jakarta, menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Oke, itulah yang kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, selain dari apa yang kita bicarakan hari ini di video pembelajaran ini, kamu baca buku paket, kemudian kamu cari dari literatur yang lain. Bisa dari buku sejarah, bisa dari buku-buku kamu lihat di internet. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tetap terapkan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Jaga jarak. Memakai masker jika keluar rumah. Dan hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.